Asal Rispo diminumin obat apa lu waktu itu? Obat subur dulu gua. Astagfirullahaladzim. Keren. Itu yang terakhir apa tuh, Kak? Saat sholat maghrib, tinggalkanlah segala aktivitasmu sejenak, menghadaplah kepada sang holik. Sumpah gua baru tahu ini. Gua baru tahu, belum pernah dibahas. Kalau nggak ada duitnya nanti jadi nggak semangat apa? Feeling dia kan seorang entertain yang udah lama di duluan ya dibanding kita ya. Dia ngeliat kalian tuh kayaknya wah ini ada value-nya nih pasti lucu nih gitu. Sini kan dia yang motongin tuh. Balikin rambut gua. Asoy. Hujan lagi di luar ah. Ini salon gimana mau rame kalau hujan begini. Aduh. Telepon Regen ya dah. Dia tahu nih katanya ada pawang hujan yang bagus katanya. Halo Gen, apa? Lu lagi syuting arisan liburan dan yang lain gak diajak, cuma lu doang eksis sendiri di dunia entertain. Gini Gen, gue butuh bantuan lu kan sahabat gue. Tolong kirim pawang hujan yang yang paling bagus deh. Lu kan punya kenalan tuh. Ya udah nggak apa-apa, 2 orang sekalian. Nggak apa-apa, gue bayar deh pokoknya. Yang penting berhentiin hujannya ini, biar gue bisa operasional lagi salon gue. Oke Gen. Kan gue TF ya ntar ya. Apa? Bisa puisi juga? Oke, siap. Oh, oke, bisa puisi. Oke deh, siap. Puisi tentang hujan. Oke, siap. Oke, ya. Oh, emang dia itu caranya buat ngeberhentiin hujannya harus puisi tentang hujan. Oke, siap. Oke, thank you ya, Gen ya. Yuk. Untung ada Regen. Jadi teleponin sama Regen tuh. Udah dapat katanya. Oke. Halo. Halo dengan Saya dengan Hipsi. Hipsi? Hipsi. Ini Saya Rispo. Sorry, yang ditelepon sama Regen tadi untuk ya kita emang udah standby di depan. udah standby di depan. Ya, Udah tahu. Ya namanya pawang kan udah tahu keadaan yang akan datang. Gitu. Tapi sebelumnya yang pawang sebenarnya dia Regen. Ya, kalau kita gitu, asisten yang pawang doang. gitu. Asistennya ternyata. Tapi ilmunya udah diturunin ke dia. Udah bisa Dia berarti. bisa Silakan langsung duduk di situ. Jangan. Sini aja. Iya, katanya memang benar treatment yang pawang hujan kalian memang dari Regen juga diturunkan caranya berbeda, katanya nggak pakai ini cuma Betul. puisi katanya Kalau gitu. dia ya bisa berhentiin hujan gitu dengan cara berpuisi. Kalau dia Iya. boleh diunjukin langsung Mas Rispo. Oh, udah ada musik. Udah ada musiknya. Agak shock. Hujan turun dari langit, jatuh ke tanah, membasahi aku. Keren. Jiwaannya keren. Gelundung. Ya, Udah berhenti. Hujannya udah berhenti Cek. tuh. Dan dicek. Keren banget. Udah berhenti. Ada tetesan? Kering. Keren. Nggak ada. Wah, Kan indoor. Ininya gak bocor berarti. keren. Ini dari GJL ya teman-teman. Aku opening dulu ya, karena spesial GJLS kamu dong opening juga dong. Selamat datang di Salon Diki, kamunya cantik, obrolannya asik kita ya. Oke. Selamat datang di Salon Diki. Kamunya cantik. Obrolannya asik. Keren. Tapi Rispo juga dulu pernah kerja di salon juga. Pernah? Iya. Oh, lama dulu. Lama. Berapa lama itu? Berapa lama, Pak? Tuh dia jadi nyiapin musik lagi. Emang kalau kerja di salon gue butuh musik. Iya enggak. Gue juga sempet kayak botox gitu. Oh. Botox. Iya. Tentang botox. Puisi tentang botok. Ingin terlihat tampan di mana-mana. Ku botok jidatku dengan membabi buta. Membabi buta. Saat ingin tersenyum, kaku. Keren. Kalau
Iya, tahu-tahu puisi terus itu. Santai. Ini orang di mana-mana nih, Iya. nggak Rigen, Iya. nggak Ibzi gitu, kalau Iya. acara GTLS gitu. Udah di panggung nih misalnya gitu. Iya. Rispo dance, Rispo puisi. Dia tuh kayak nontonin doang sebenarnya. Tapi emang Risma multi talenta. Dia multitalenta. Mas Diki mau lihat juga dia dance. Ini lagi Masa? ngeluh di iyain. Jangan Jago, gitu. jago banget. Ya gue ya ampun. Space-nya harus ditonjok sih. Oh ngancam aja. Ngancamnya ditonjok. Ya bener ya bos. Sempit nih bener. Aduh gila ya ampun. Pokoknya Risma kalau nggak mau tonjok. Ini kan bahkan udah beli ini stick baseball. Iya, kalau dia mulai moodnya agak turun, udah nggak mau lucu, po. Lu udah mulai ngomong ya po. Lu udah ngerasa kadang diri lu di GJRS mulai terasa kayak gue di-expose deh gitu. Bukan, ini jenis komedi perbudakan. Iya. Jatuhnya kayak ini, kayak perbudakan, Neng. Ya Allah. Jadi gua, gen capek kan gua. Ya daripada stick baseball sekarang kemana-mana bawa stick baseball dia kalau ini. Gua beli juga. Ngancemnya. Ya Allah sekarang udah pada punya inian masing-masing ya. Iya. Ngancem Pernah waktu itu ngancem. di channel lain dia kayak mulai moodnya agak turun. Wah kelihatan. Dia kelihatan soalnya kalau moodnya agak mood turun, turun kelihatan. ya, mukanya juga tuh berubah gitu. Oh, gitu. Nah kebetulan gua duduk di belakang sini kan agak tinggi. Dia di sini ada Rispo, di sini ada talent lainnya. Iya. Karena lagi promo juga. Dia moodnya agak turun tuh. Disuruh apa nggak mau disuruh apa. Gua, dari belakang gua. Ping. Kocak lagi. Kocak lagi. Cuma emang agak biru. Agak biru. Tapi Bang Ibzi lu jangan underestimate dia. Beliau ini dulu bercita-cita ingin menjadi abdi negara. Apa bener, Po? Bener, Po. Pengen dulu, sempet tes polisi dulu. Oh cepet pengen banget ya, jadi. Ya karena standar lah zaman dulu tuh lulus SMA biar cari yang bisa langsung kerja Apa gitu ya? Iya, daftar polisi gitu. Oh gitu. Oh. Terus gagal cuma gara-gara ini, kejiwaan. Psikotes kan kejiwaan. Psikotes kan? kejiwaan. Iya benar. Lu nggak lulus di bagian itu. Iya, terus pas pulang, mama aku gila nih. Ternyata bukan gila gimana, emang nggak bisa aja ngerjainnya gitu. Bisa. Ini ada Twitter nih nanti. Aku yakin aku mampu. Contohnya, aku yakin aku mampu, aku yakin aku bisa. Kelak aku berjanji menjadi abdi negara yang baik. Keren. Itu 2011. Ya Allah, kagak malu. Ya Allah. Ada lagi. taruh Tiba ini. saatnya Apol tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap dan institusi Polri. Apol harus jadi background bagi kelangsungan malu, eksistensi bener. Polri di masa depan. Keren. Ini kelihatan dari tweet-tweetnya pengen banget dia jadi polisi. Gua malu tuh. Aku merah mukanya. Tapi dia gila-gila. Iya. Sampai sekarang dia masih Sampai sekarang masih gila-gila polisi. Jadi kan ada urai gitu kan. Jadi dia tuh suka pura-pura intel gitu. Betul. Dulu kan waktu itu ada kejadian yang Arif Brata tahu kan yang rumahnya diserang sama orang gitu. orang Terus di situ. Rispo tiba-tiba datang. Dia pakai topi di Bali kan gondrong itu kan dia Iya. dulu. Habis itu pakai tas yang Tas yang di waist bag gitu. Dia waist bag gitu Iya. kan. Dia habis itu kayak jalan minggir gitu dia. Keren. Langsung minggir. Langsung gitu, minggir. ya. Keren. Gila. Perawakannya pas jadi intel keren. Perawakannya sih pas. Ya kan harus ya kita ngamanin lah masyarakat dulu. Keren. Obsesinya keren. Kasihan bro. Ya Allah, gua kalau ngeliat kesian juga sih bro. Kasian memang. Nah ini ada video lagi nih, semua lihat itu. Ini Kapolda, Kapolres, saya sokok, Kapolda, Kapolres, sokok, Kapolda, Kapolres, sokok. keren saat itu. Keren. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya tuh pada saat itu? Kapolda, Kapolres, sogok. Maksudnya apa? Orang Ya, sok nyogok itu. dulu waktu itu tuh kan tahun berapa waktu masih satu kontrakan sama Ibzi Kalau itu. susah di Jogja. Tapi apa maksudnya itu? Enggak, itu dulu itu kayak gua kan apa ya? Hip itu. Ya gua nggak tahu itu mah gua lagi keluar kayaknya. Lagi keluar kayak. Nah itu dia kadang Lagi makan video-videonya soto kayaknya gua. video-videonya Rispo keluar saat lu kayak lagi keluar, lu lagi Iya, ketemu keluarga, lu lagi apa? dia Kayaknya rekam dia sendiri. beraninya pas
lu lagi keluar Depo di hip Enggak, tapi gitu. sering juga gue ayo po bikin video gini, gue yang ngerekamin Oh, lu gitu yang rekamin. ada. Iya. Lu yang Kalau dulu rekamin. kan kita ada namanya Miris Bro kan. Ada Miris Bro, aku Jadi nonton. tuh ada masanya anak-anak komik dulu belum pada ngonten-ngonten banget Belum. Ya, jadi ada masanya kita tuh kayak lomba-lombaan video lucu-lucuan di Instagram. Abdul sama Ari. Abdul sama Ardi. Sama Ardi apa Ardi, namanya? iya. Korban tumpah Korban tumpah darah. Iya, betul. Gitu. Gua sama Rispo Korban. tuh Miris Bro, ada Miris lagi Bro. Rigen sama siapa dulu sama siapa gitu-gitu. Iya, betul. Bikin video-video itu. Nah, awalnya dari situ tuh si Rispo dia pernah makan minum ini apa air RWC lu pernah apa ya? RWC betul. Kayak bangga mas. Kayak bangga. Kayak nggak apa gitu ya. Abis itu ada dia kan di belakang kontrakan kita di bawah, lu pernah nggak sih ke kontrak? Nggak, belum pernah ya? Belum pernah. Iya, di bawah itu ada kolam lele. Nah gitu, abis itu Rispo masuk ke kolam lele, kita mandi-mandiin gitu, Ya siram-siram gitu. Gimana sih Pak perasaannya saat itu ketika lagi bikin kayak gitu? Dulu apa ya, kayak bisa bahagia dengan semudah itu aja gitu, Keren banget. kayak simple aja gitu. Hidup kayak sesimpel nggak- itu ya? Iya, nggak peduliin apa respon orang, engagement. Iya, kita nggak gitu. nyari engagement. Udah bikin aja goblok-goblokan aja, cuman ya happy aja gitu, walaupun apa agak miskin dulu. Kaya lah. Pernah makan sampah juga dulu. Ya. Makan sampah jauh sebelum itu ya, Po ya? Jauh sebelum itu, Pak. Sebelum di Jogja gitu. Jadi Ceritain, dulu Po. di stand up Indo Depok ada jalan-jalan ke puncak. Biasa kalau bisun gitu kadang Sun kan itu, jalan-jalan. Sun komunitas jalan-jalan puncak terus orang pada Iya. ngobrol lucu-lucu, gua ngejokes kagak ada yang ketawa, ada yang ketawa. Wah, teriak aja ada sampah tuh. Baru pada ketawa. Dikit doang itu juga. Nggak banyak ya Pak? Iya, bingung mau ngapain lagi nih gitu. Ya emang Iya. ya gitulah, kadang nongkrong sama anak stand up walaupun nggak kerja nggak stand up tetap kayak Tetap ada. harus ada lucunya. Harus ada punchline gitu kalau nongkrong sama anak komika tuh nggak pernah kita ngobrol lurus aman tuh nggak pernah. Harus aja kita lagi ngobrol harusnya pada gini nunggu lucu gitu kan. Ya kan Bro? Momen, Pasti begitu. nunggu momen. Nah, itu dari Rispos kan dari Hipsi lu jangan asal ngecekin dia terus. Lu Kenapa? katanya dulu pernah kecil jadi model. Nggak pernah jadi kalau model justru sekarang. Kalau sekarang kan Model fashion influencer. Jadi baju-baju orang gendut paling. Iya, fashion influencer orang gendut. Keren, Influencer orang keren, gendut, bener. iya. Oh, lu dulu kecil malah Kecil itu cuma dipaksa katanya orang tua untuk lomba kayak fashion show gitu di TK gua. Terus gue inget banget bajunya itu minjem sama Uwa siapa itu namanya ya? Ada Uwa siapa gitu gue Gua lupa. tadi uanya Hibji di Google coba. Ada Uwa lah, Uwa Lu itu punya punya- anak. saat Abis itu itu lu gue mau pinjem baju. lomba, tapi Ikut nggak lomba, punya baju. nggak punya baju. Sedih dong. Muslim, baju muslim. sedih. Langsung dia banget, pasti langsung sedih. bikin lagu kalau. Sedih banget. Gue sih ngeliatnya sedih ya. Sedih. Seorang anak ingin mengikuti lomba tapi tidak memiliki baju saat itu. Apa yang Hibzi lakukan? Waktu itu sih karena nggak punya baju, akhirnya kayak ke tempat Wah siapa gitu lupa namanya. Ya ampun. Mukanya juga Sabar. mukanya juga lupa. Sebenarnya nggak kenal itu sama Wah itu. Cuma lu ngapa lu pinjemin bajunya? Lu kan gak kenal. Iya. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan sedihnya di dia terlalu berlebihan. Tapi juara itu juara 2 kalau Juara 2. Juara 2. Karena kan gua dulu TK tuh masih kurus gitu. Iya, Bang masih Diki. kecil lah gitu. Iya masih kurus, Masih kurus. gitu. Jadi Kecil. kayaknya ganteng lah dulu. Iya, jadi Orang tua bangga dong saat itu ngelihat menang juara 2. iya bangga. Tapi emang dari dulu kayaknya gue sering menang lomba-lomba gitu dah. Lomba apa aja ya? Lomba mewarnai. Mewarnai waktu TK juga tuh. Katanya kamu pernah ikut lomba ajan, kamu komat, betul? Iya. 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 Itu juara 1 malah. Itu yang lomba mewarnai warna apa lu? Iya macam-macam. Enggak maksud cuma satu warna jelek. Ini keren. itu tuh ya Bang Itu Hipsi. keren. Ini zaman. Itu, ini zaman ini SD kayaknya. SD. SD kelas 3-an. Oh ya ampun. Wih. Iya. kan?
Masih kurus gua kan dulu. Dan kamu yang Tapi untuk SD nggak kurus-kurus sama ngomong sama sih, itu lumayan cabi lah, cabi. Ada berisi kayak mantep gitu. Kenapa lu ada kata mantap? Kenapa lu ada? Apa sih sebenarnya Bang Hibzi ya dulu senengnya di masa kecil? Seneng ya? Lagi seneng apa sih dulu kecilnya Dulu di itu? sekolah gue tuh main bola tiap hari. Bener-bener kayak ini misalnya pagi ya sebelum masuk kelas main bola, ntar istirahat main bola, pulang sekolah itu biasanya tanding sama kelas yang lain main bola gitu. Lu fashion show keringetan. Ya nggak pas hari fashion show. Main bola, terus fashion show. Iya. Ya enggak itu kan TK, udah beda ini udah beda waktunya po. Yang tadi TK fashion show. TK fashion show. Yang SD Nah ini yang udah main bola SD. SD. Jadi kayak bener-bener tiap hari main bola. Malah seneng gitu. ya? Iya. Apa posisi lu saat itu? Kadang back, kadang striker gitu. Wah. Tapi gua tuh kayak dulu kan ketua kelas gitu kan, ketua kelas pinter nih. Enggak juga kalau pinter, ketua kelas. Nah, abis itu kayak jiwa leadershipnya tinggi gitulah. Nah, abis itu gua kayak ngelatih teman-teman gua gitu. Ada anak baru gua suruh, lu kiper ya gitu. Gua latih gitu. Siapa dulu? Pais dulu namanya, Pais. Kalau Pais nonton mau apa nggak Pais kira-kira? Pais, maaf ya. Maaf ya dulu disuruh jadi kiper. Pais sekarang main di mana? Pais sekarang main di mana? Main apa? Iya jadi pemain bola di Enggak, mana? kayaknya enggak jadi pemain bola kayaknya. Terakhir sih main futsal doang sama gua ya pernah di Lampung. Oh Reoni. Reoni, gitu. Masih sering ketemu nggak sih teman-teman SD? Teman-teman, kalau SD jarang, pernah terakhir tuh Rianda tuh yang teman dekat. Ria sama Randy. Cewek? Cewek. Cowok. Rianda cowok. Rianda cowok, Randy cowok. Yang cewek? Kalau cewek banyak, kalau masih sering ketemu itu kalau sekarang akhir-akhir itu udah jarang tuh yang cewek-cewek tuh ketemu tuh. Kenapa? Awal ya udah punya istri juga kan, jadi kayaknya nggak enak kamu aja mereka ada juga hati udah yang punya dijaga suami. gitu. Yang enggak, Takut pengen ya? Takut apa? Takut pengen ngapain Pengen gitu. ngapain, pengen kumpul lagi, takut nggak ada waktu. ya lebih sering sama teman yang cowok sih sekarang. Cuman kalau reuni, kayaknya beberapa tahun yang lalu, tapi ngajak istri juga tuh sama temen-temen yang cewek, yang cowok Gimana gitu. tanggapan teman-teman ketika ngeliat Hibzi yang Melihat sekarang? dunia wanita-wanita lu sekarang gitu. Ya teman-teman cewek gitu. Mau yang ini apa yang ini? Pertanyaannya satu, fokus mas. Iya. Kayaknya mau cuci rambut deh dia. Bisa, Bisa. Gak ada air. Bisa kan ada bisa. Apa? Jangan dulu. Jangan dulu. Bisa orang salon. Komedi Masa nggak cuci rambut ya? Komedi perbudakan bisa di sini. Ada kalau mau. Abang mau potong ini? Jangan main santai aja. Selalu aja. Jangan terlalu bos. Apa? Respon apa maksudnya? Respon apa kalian teman-teman zaman dulu tuh sekarang ngeliat Hibzi yang kayaknya sekarang, Hibzi udah jadi public figure. Biasa aja kayaknya mah teman-teman. Oke, kalau biasa aja kita skip. Biasa aja kayaknya. Oke. Dulu pernah jadi pernah punya grup lawak. Isinya 3 orang. Benar. Siapa Waktu aja? zaman SMP. Ngapain SMP bikin grup lawak? Kok udah kepikiran? Iya, waktu itu Namanya kan apa, Hip? Ada namanya? Laskar. Laskar. Lawakan Al-Kausar. Sekolah dia namanya Al-Kausar. Al-Kausar. Keren. Laskar. Al-Kausar tuh apa? Taman surga. Al-Kausar tuh nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. ya. Oh, telaga Al-Kausar. Al-Kausar. Sekolahku namanya Al-Kausar dulu. Oh, keren. Jadi Laskar, Lawakan Al-Kausar. Simple sih, Mas. Keren sih, asik. Apa aja Jadi yang dulu dipertontonkan itu saat itu? ada API kan. Betul. Ada API, Akademi Pelawak Indonesia. Iya, abis itu waktu itu ngetren kompetisi-kompetisi gitulah, kayak ada Grup-grup gitu Indonesian kan? Idol, terus ada AVI. Jadi abis itu kan kayak Indonesian Idol ada Indonesian Idol Junior, AVI ada AVI Junior. Nah, gue mikir AVI itu kan hype Iya, banget booming kan waktu banget itu. ya. Wah, bakalan ada AVI Junior nih, kata gue gitu. Oh gitu, udah pilih. Iya, gue bakal Oh. audisi di Palembang deh. Ntar gampang Keren, kita keren. naik kereta ke sana kan 30 waktu kita nggak salah. apa Udah 20. dihitung tuh. Udah dihitung, udah santai pokoknya. Nah, abis itu ya udah kita bikin grup aja, grup lawak Laskar namanya. Lu lagi kayaknya leadernya deh. Leader. Keren. Jiwa Leader, leadershipnya tinggi loh dia. Lawakan pertama Al-Kausar. Itu dia. Cuman
ngulang ini sebenarnya pola, karena kita nggak tahu kan cara ngelawak gimana, yang kita tonton itu adalah api, ya kita ngulangin pola-pola lawak di. Pola lawak yang udah dipakai, Iya, ya. kayak Bajai kan suka ngomong 3 kali tuh. Iya. Nah, ya kita ulang juga. Contohnya. Coba. Iya, kayak Bajai kan ngomong 3 kali tuh. Ya kita ulang-ulang waktu itu. Lagi? Ya kayak Bajai kan Keren, 3 kali keren, tuh, kayak gitu. Gimana? Ya kayak Bajai kan ngomong 3 kali. Asik, asik. Contohnya? Ya kayak Bajai ngomong 3 kali. Asik. Gitu. Oh gitu. Terus itu sampai selesai. Iya. Habis itu dulu ada, kalau ingat ada grup namanya Limau. Ada 5, ada. Monox, ya kan? Monox yang Uca. kalau ngomong depannya pakai Iya, X semua. Depan belakangnya Sayaks. Sayaks. Nah, jadi ada satu tokoh yang, jadi kita gabungin tuh tokoh-tokoh yang ikonik, kita gabungin di grup itu tuh, ada yang ngomong X, ada yang ngomong 3 kali. Oh. Dari beberapa grup kita gabungin jadi satu gitu. Oh, sangat original ya. Iya, Perpaduan. tidak dong. Karena kita nggak ngerti kan, Karena kita masih nggak anak ngerti. SMP gitu. Cuman kita pengen nyobain ngelawak gitu. Tapi saat itu memang udah ada DNA untuk menjadi seorang penghibur di dunia entertain ya. Cuma kamu yang kepikiran menjadi seorang pelawak seperti Iya sih, itu. teman-temanku juga ngikut kayaknya. dia. Ngikut jadinya ya. Jiwa leadership kamu juga tinggi. Siapa aja dulu? Hasim masih sering ketemu. Temen gua dulu itu. Lu juga temen kenal gua. Hasim? Kenal. Sekarang Ada. jadi dosen Di UGM. di UGM. Jadi dosen. Dosen Iya. UGM. Kamu lagi. jadi apa, Ibs? Begini nih. Promo film. Kenapa bubar grupnya? Iya, Katanya aku dengar kan gak idealis. Udah karena masalah uang. Udah karena itu masalah pasti uang ya. katanya. Pembagian dari Pembagian job-job itu jobnya. udah mulai nggak Nggak adil. ada. Job Orang pertama- manggung juga itu cuma di kelas. Manggung itu cuma di kelas doang. Nggak ada job apa sih. Berapa kalau di kelas berapa? Ya nggak ada berapa orang namanya baru ngerintis ya paling 4 juta oke. Langsung gede ya. Masih SMP. Keren lah dia. Ada ridersnya juga. Iya kayak cuma jadi tuh biasa di sekolah itu kan ada kayak Event. ekstrakurikuler. Ekskul. Bukan ekstrakurikuler, jam bimbel. Oh, itu namanya dulu ada apa kelas meeting. Bukan kelas jam bimbel Kelas aja. meeting. Kelas Beda. meeting kalau di kita Jakarta kelas meeting. Beda, ini habis jam- libur kan habis Bukan libur. beda, jam bimbel doang. Jam bimbel, Kelas jam- meeting kan kita harusnya. Dia udah kita skip Yang aja. sekolah saya. Yang sekolah saya yang Jam bimbel apa? Jam bimbel. bimbel. Jadi jam jam- bimbingan belajar. Iya, setelah jam sekolah yang asli ada tambahan pelajaran di sekolahku itu kayak belajar bahasa Ya kelas Jepang. meeting. Kelas udah. meeting itu Kelas namanya. meeting. Kelas meeting tiap hari. Masa iya? Kayak goblok ya. Masa iya kan ini ngomong kenapa lu masa iya gua? Lu ngomong masa iya gua. Berapa lama grup itu berjalan? Ya kayaknya cuma berapa bulan doang kayaknya. Oh iya. Iya, berapa bulan Katanya aku doang. dengar dari info yang masuk melalui tim khas kreatif ini, nanti katanya kamu ego kamu terlalu besar di tim itu. Iya. Kamu terlalu banyak Pengen lucu sendiri. sendiri. Orang ngomong ditekep mulutnya. Tapi mulut Belum kamu nyampe ditekep. ke sana sih. Belum nyampe karena belum tahu juga ego itu kayak gimana gitu. Oh gitu. Bayaran pertama berapa sih? Bayaran apa? Itu kamu manggung? Yang grup lawak. Iya. Nggak ada bang, kita pokoknya Ada. cuma hibur. Kita dengar dari tim katanya kamu dapat 1 juta, yang lain kamu ini sorry nih ya buat personel yang lain nggak dapat, katanya kamu jujur deh sekarang. Ya, Kamu gue juga jadi harus hati-hati nih. Iya kan. Sekarang kan dia punya grup juga nih. Sama gua, sama Regen kan. Ya kan uangnya masuk ke lu, malah gue yang hati-hati. Enggak, takutnya itu grup yang terdahulunya aja terdahulu pernah kan pernah bubar, gitu. makanya begitu. Akhirnya dia sendiri suci stand up. Masalahnya kan nggak ada bayarannya. Apa yang mau gue tilep? Bukan masalah tilap ini. Kepercayaannya. Bubar aja kan bukan masalah karena uang apa ego yang terlalu tinggi gitu. Iya karena udah beda sekolah aja. Oh, karena bubar udah beda habis itu. sekolah. Karena kan Udah itu kita lulus. lanjut SMA lulus, yang satu pindah mana, yang satu pindah mana. Udah nggak gitu. kontek-kontekan lagi katanya. Ya paling terakhir sama Wawang doang. Oh, nah Rido masih. Kalau Hasim tuh sama Rido emang sahabatan. Sampai sekarang masih sering ketemu. Masih sering ketemu. Masih Yang jadi sering. dosen ini si Hasim. Ya, dosen. Rido tuh Dosen di mana dia Hasim? di UGM. Keren. Mm-mm. Kamu? Ya ini promo film. Oke, itu dari Hipsi. Kamu juga Rispo, aku punya data-data yang cukup menarik untuk aku bahas. Kamu pernah pengen jadi ustadz
Sempet suka laporan sholat di status. Saya sebenarnya Ustadz dulu. Sebelum pengen jadi polisi itu status saya Ustadz. Pengen jadi Ustadz. Suka bohong berarti ya? Aku suka bohong tuh. Ya Allah, ada. Dandanan saya gitu. Ya dulu. Allah. Astagfirullah. Ini gue baru tahu kalau gitu semuanya. Kalau polisi gue tahu Kalau kisah-kisahnya. ini gue juga baru tahu Kalau ini. yang pengen jadi ustadz ini Kan bener-bener kayak kita ada polisi apa usus Keren, gitu. lihat Coba, Twitternya coba, dulu. lihat Twitternya Lihat dong. Twitternya keren. Ada Zuhur. Sholat duha. Ini bukan Twitter, ini Facebook malah. Oh, Facebook Ini malah. jauh belum ada tuh. doa mengalahkan semua. Keren. Berpeganglah kawan, azan sudah berkumandang. Astagfirullahaladzim. Keren. Itu yang terakhir apa tuh kak? Saat sholat maghrib, tinggalkanlah segala aktivitasmu sejenak, menghadaplah kepada Sang Holik. Sumpah gue baru tahu nih. Gue baru tahu, belum pernah Keren dibahas di kan? dalam Tim gua keren kan? Tapi ini Keren, tim gua keren. Ini khas keren ini. Ini gua rahasiain dari mana-mana. Ketahuan di sini. Kita beberkan di sini pokoknya. Keren ya. Jadi Itu zaman apa tuh SMP? gua tuh sebenarnya jujur aja nih ya. Jujur. Gitu. Lagi deketin cewek pasti. Iya. Ada anak-anak ceweknya. Yang sebelumnya bapaknya polisi. Oh, Makanya lu pengen jadi Polisi. Polisi. Yang ini kayak alim gitu, cakep jilbab gitu. mungkin bapaknya kiai atau apa gitu Ustadz kali. Mungkin belum sampai kenal bapaknya sih, cuman dia sholat apa gitu. Terus gua setiap itu duha, di waktu duha gua status gitu. Tapi sholat nggak itu? Meninggal apa? sholat nggak waktu itu? Bikin status. Bisa rasanya dulu. Astagfirullahaladzim, itu 2011. Padahal 2012 stand up gua. Emang kenapa stand up nggak boleh astagfirullahaladzim? Bukan, maksudnya nggak. Enggak, tapi lu Nggak beda tadi jauh. yang polisi juga dalam Iya. 1 tahun berarti lu ada 2 profesi yang lu pengenin. Iya, karena beda jauh. ada pengen jadi ustadz, ada pengen jadi polisi. Terus akhirnya gue ya sholat dan lain-lain itu untuk berdoa biar bisa jadi polisi. Gitu. Tapi sholat nggak waktu itu? Dulu sempat. Sholat sempat. Bukan apa pernah gitu pas waktu itu gitu. Pernah ada masa rajin-rajinnya. Ya pernah sholat lah gitu. Alhamdulillah. Makanya ini mau ngingetin teman-teman di Facebook. Tapi juga. mulia sekali loh, lu update Iya. status mengingatkan orang untuk sholat itu ada pahalanya loh. Ya saya ngincer pahala jariah juga sih gitu. Pahala yang terus menerus mengalir. Iya. Selama status itu dibaca orang lain, Iya. maka pahala itu akan terus mengalir. Karena itu Masya Allah. seperti pahala jariah. Wih. Nah, saat menggunakan ini, siapa yang ikat eagle itu, Pak? Iya, yang inget kepala siapa? Lu sendiri? Saya sendiri. Oh. Saya sendiri itu cuma kata orang-orang beberapa waktu itu kayak Salah. salah. Memang, karena itu ada caranya ikat eagle itu nggak sembarangan. Ini tahu Dan ada bacaannya juga, tidak boleh. Ya Allah. Pakai sifat mata saya dulu. Oke ini di temen-temen katanya sunnah neng. Sifat mata itu. Nah, kalau jelas kan Celak itu. ya, celak ya. Iya hitam ini sini kan Bawa siwak nggak? Siwak. siwak. Rapper. Siwak. Oke. Siwak. Siwak. Wah, tasbih bro. Tasbih, keren. Tasbih. Itu yang jumlahnya berapa? Yang 17. 80. Harusnya ganjil dong, 80 genap. 33. Itu mah lebih, itu lebih itu yang udah 99 itu. 99. Ya, karena kan sekali zikir istighfar 100, Allah Akbar 100. Keren banget sih, keren nih, keren. Nggak bisa lepas. Ini dalam keadaan apa lu? Begini tuh pengen berangkat Pengen pengajian, berangkat pengajian. atau pengen foto doang? Pengen foto doang. Ini depan kamar gua. Oh ya Allah, Kamar gua itu. ini baru kamar lu Iya. di Depok. Iya, tuh di kayaknya ini sarung bapak gua gitu. Ini ada baju koko gua. Ya ini gua nyari di mana gitu. Oh itu gini, gue juga sanksi itu kayak bukan punya lu dan sorbannya deh. Iya. Ya kan kayaknya punya bokap atau apa lah. Dengan harapan itu cewek yang alim itu jadi suka gitu, malah nggak mau dihubungin gitu. Lu Yang motor- yang WhatsApp? Apa? Lu WhatsApp? Dulu belum WhatsApp dulu tuh. kayak BBM. BBM gitu. Apa BBM lu dulu? Gemini. Gemini awal-awal. Tors Onyx. Gemini. Curve. Keren. Kaya. Keren, kaya. Maling di mana? Enggak ngojek dulu, gua kan sempat ngojek dulu. Itu punya. Lu sempet ngojek? Iya kan dulu pas pengen beli bebek ngojekin kakak sendiri. Gua anterin ke Blok M gitu. Oh. Sedih ya. Pak, lu nggak dengan keadaan seperti itu lu nggak malu dengan teman-teman yang lain
Tapi lu Ya karena gue sadar gue bukan anak orang kaya gitu. Jadi untuk sabar ya, Po. dapat apa-apa gue harus berusaha gitu. Lu bangun jam berapa buat nganterin? Kakak gue tuh dulu kerja di RSPP. Lu antar ke mana? Ke Blok M. Masih jauh ya? Enggak, dekat itu. Bener itu. Gue tahu dia ngarepinnya kemana kayak gitu. Mereka kan lagi sedih. keren. Baru tahu gue yang dia pengen jadi ustadz, aneh banget. Lu pengen jadi ustadz Ya. saat itu. Tapi lu pernah nggak kayak ceramah-ceramah gitu kayak Pernah Oh beberapa pernah kali. coba. Pasti gue feeling gue lu latihan ceramah kayak di dalam ruangan sendiri gitu Iya, kan. Kayak gimana ada kalau nonton. ceramah? Iya gitu Latihannya. Gue sempet bisa nggak ya gue jadi khotib sholat Jumat. Ya gitu. ampun. Pernah nyoba-nyobain nggak di kaca Iya. depan kaca? Gimana tuh, Po? Gitu. Coba lagi lu masih inget gak, Po? Ya normal lah kalau itu assalamualaikum. Suara gue berat. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Keren. Tak bosan-bosan Al-Fakir mengingatkan untuk diri Al-Fakir sendiri khususnya dan umumnya untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa. Nggak boleh. Gak boleh. Itu gak boleh diterusin sama yang lain. Gak boleh. Soalnya nggak boleh ngomong kalau juga. Masa Nggak bisa respon itu mah pengajian malam. Pengajian Pengajian malam nih ibu-ibu. Bu ya, gitu. Boleh tanya. Bu, gitu. Tadi ada Bu, pada ngantuk ini Bu. Nah, itu kalau yang malam. Kalau yang centak, nggak boleh. Nggak boleh kalau Ya, Jumat. karena kan Jumat itu salamnya aja sendiri, bukan di bagian dari rukun khutbahnya. Keren. Harus mengingatkan itu ya. Mengingatkan ketua. iman dan takwa, pasti. Salah satu ininya kan. Ini pada kurban nggak? Udah nggak boleh potong rambut sama kuku ya? Iya, Kalau terakhir keren. Karena yang ingin kurban udah nggak boleh potong ini sampai potong nanti. Nah, potong leher boleh. Oh, kurbannya. Kurbannya. Kurbannya nanti di acara saatnya dipotong leher. Kamu katanya punya julukan kamu Rispo si Bisul. Oh dulu sampai sekarang sih sering bisulan ini. Masih bisa. Masih bisulan di mana? Ini kadang di kaki, kadang kalau dulu itu kadang di badan gitu-gitu. Oh, iya. Gimana ya? Nah terus lagi stand up Ajis 2000. Bang Ajis. Karena materi gue bisul udah, lu namanya jangan Kiki, dulu kan nama gue Kiki doang Kiki, gitu kan. iya. Karena panggilan kecil Kiki. Nama panggung lu ganti kata Ajis gitu. Jadinya siapa? Kiki Bisul. Oh, Kiki Bisul. Di mana-mana Kisul. Kiki Bisul nggak Kibis nggak kan? disingkat. Kibis. Kipul. Kibul pembohong. Ibu. Ya gitu kan. Ketemu Aji dulu open mic di Bogor gitu. Oh materi bisul bagus. Lu gua kasih namanya Kiki Bisul. Nah terus sempat gua pakai. Materi bisul kita penasaran semuanya. Iya, kayak gimana tuh, Gimana Bang? materi bisul? Halo nama saya Kiki gitu. Saya tuh sering banget bisulan gitu. 1 bulan sekali saya bisulan. Rutin 1 bulan sekali saya bisulan. Tapi alhamdulillah udah 3 bulan ini nggak bisulan. Keren. Kemarin bisulan sekali 4. Ternyata bisul saya dirapel. Kiki bisul. Asik deh. Diem. Gak ada yang ketawa semuanya. Ada dikit, Oke, ada. keren banget. Tapi ngomong-ngomong masalah bisul, Bang Hibzi katanya dekat banget sama ibunya. Iya, deket banget sama ibu mah. Malah kayak udah apa ya? Kayak sahabat lah. Jadi kayak bisa cerita apapun kalau sama ibu itu gitu. Oh iya, ibu kayak- bisa menjadi siapapun, mau jadi teman, jadi Iya, sahabat, jadi kayak- teman curhat. kan ada Sekarang orang. udah nggak bisa dia. Iya udah nggak usah ini. Udah nggak bisa dia sekarang. Ya Allah, kenapa digituin? Udah nggak bisa dia sekarang. Musik lagi. Momen apa sih yang paling Hibzi ini? Momen apa ya? Yang paling diinget ya? Inget banget pas terakhir ibu mau meninggal itu kan. Jadi kan ibu meninggal itu 2018 akhir kalau nggak salah. Nah pas itu kan pas lebaran itu tuh ibu kayak ngajakin ini apa? Biasanya kan ibu kan kalau misalnya pas lebaran gitu, abang zakat sana sedekah gitu disuruh. Ibu ingetin? Iya, ibu yang ngingetin zakat jangan lupa sedekah kata dia gitu nih ke orang-orang sekitar gitu. Nah tapi pas di momen yang
lebaran terakhir itu, yang lebaran terakhir sama ibu tuh dia kayak ngajakin, abang ayo, abang kan udah lumayan udah kerja juga kan stand up gitu kan, udah ada lumayan rezeki lah juga penghasilan gitu. itu. Terus kayak, ayo abang ikut yuk, siapin duit segini kata dia, ayo kita keliling ke orang-orang yang, jadi tuh orang-orang yang ya bisa dibilang membutuhkan karena mereka ini orang-orang yang emang hidup di sekitar rumah gitu. Ada yang suka ngambilin sampah, ada yang nasi uduk gitu, macam-macam lah ya, berbagai macam profesi gitu. Dan nggak tahu tuh kayak momen itu tuh kayak disuruh kayak ayo ke rumahnya gitu buat ngeliat rumahnya gitu. Habis itu kayak ngobrol sama orangnya gitu. Terus jadi di satu hari itu tuh aku kayak datang ke beberapa rumah gitu, ke rumah nenek yang tukang uduk langgananku, terus kayak ke Pak siapa itu namanya, lupa, di bawah gitu. Ya udah situ ngobrol, habis itu ya terakhir dikasih sedekah gitu. Habis itu kayak ke tempat nenek juga gitu, ngobrol kasih pokoknya sedekah gitu. Pokoknya datang aja ngobrol, iya, ngasih disuruh sesuatu. Itu aja kepengen beliau ya. Iya, dan itu nggak pernah maksudnya ibu ya nyuruh sedekahnya emang sering gitu. Tapi kalau kayak yang spesifik suruh datengin gitu-gitu, ya kayak pengen ngasih pesen. Ya kalau hidup itu ya berbagi, harus bahagiain banyak orang gitu. Itu salah satu momen yang aku inget banget sih sampai sekarang. Itu ya, itu ya kita nggak sadar saat itu kan, karena memang kan maut pasti punya Allah. Hari itu kayak ngasih, Mas kayak ini terlalu sedihnya dia ini emang terkenal orangnya perasa, orangnya tuh gak tegaan. Kenapa sih Bu? Lu keren. Sedih gara-gara. Kenapa kan gua harusnya yang sedih? Dia emang terkenal itu dia. Gua udah sering denger ini. Ya karena momen itu diinget banget. Diinget banget. Karena saat itu Ibzi mungkin nggak kepikiran. Kenapa sih? Oh ibu pengen ini tumben amat. Ya sedekah mah sering lah orang menganjurkan untuk sedekah. Tapi kalau spesifik kayak gitu, Ibzi juga saat itu belum kepikiran ya. Ternyata beliau kayak istilah Betawi kayak nandain gitu ya kan, kayak gitu. Udah mulai senyum lagi nih, alhamdulillah. Mood swingnya tadi sedih, tiba-tiba udah senyum-senyum lagi. Harus ada konteks kok. Harus ada konteks. Nggak ada. Udah happy sekarang, nggak tahu. Kalau kamu masih ingat gak sih kalau ibu tuh, ibunya Bang Ibzi tuh, kalau gue tuh cara ngedidik nyokap gue tuh, dia tuh selalu ngasih sesuatu hal yang yang berbeda, treatment yang berbeda dibanding ibu-ibu lain. Kayak misalnya tuh gue suka makan apa dalam satu hari spesial tuh, nyokap gue masakin ini balikin dulu. Nah buat Kak Dewi, empok Dewi kan seneng makan masakannya tuh yang kayak gini. Nah besok ya baru mama masakin. Nah, kalau buat Andri senengnya mie ayam. Nah, mie ayam nanti mama masakin mie ayam ya, tapi nggak sekarang. Habis itu besok dulu. Suka begitu. Kalau nyokap lu tuh gimana sih treatment ke anaknya? Kalau ini yang paling aku ingat juga ya, ibu gue tuh, aku pernah ada sempet waktu di sekolah SD tuh kayak ranking terus gitu, ranking. Dia happy gitu, dia happy dengan itu gitu. Cuman waktu di SMA itu goblok, bener-bener rankingku tuh 33, ranking 35. Dari tapi 20 murid. Ya enggak lah, ya siapa? Dari 35 orang. Masa dari 20 ranking 33 jauh banget gua, kayak di luar kelas. Saking goblok banget. Iya enggak gitu. Nah tapi itu gua ranking 33, tapi itu gua kayak ada prestasi-prestasi yang lainnya gitu, kayak lomba apa, dan ibu tuh kayak nggak pernah lu harus ranking terus ya, harus nggak ada nge-push kayak gitu. Nggak ada gitu. Dia kayak ya nggak apa-apa, dia tahu nih anak punya bakat yang lain gitu, jadi kayak dibebasin aja aku mau ngapain gitu. Karena gue lebih suka berkegiatan, lu jadi wakil ketua OSIS gitu-gitu, lebih seneng lomba-lomba gitu. Iya. Jadi dia nggak kayak kan ada kan orang tua pokoknya harus ranking gitu. Kalau ibu tuh saklek gitu ya. Iya, ranking 3. Bu ke sekolah gitu ranking berapa? 33. Ya udah gitu. Lu ngapa ngejitin? Gue biar ada kegiatan ini. Sabar tuh kan dia kan abis ini baru. Ini kan tarikannya kan dari berbagai macam point of view. Dari seorang Ibzi kayak gimana.
Facebook kayak gimana. Lalu nih kita mengerucut tadi kok bisa gabung dalam segi GJLS, menyatukan pola pikir yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tumbuh besar yang berbeda, hingga menjadi sebuah karya. Regen ya, gue ya. Rigo ini yang ngajakin. Regen yang pertama yang ngajakin GJLS, ayo kita bikin GJLS yuk. Regen. Sebenarnya nggak ayo kita bikin GJLS, Regen Bahasa apa? ngajak konten gua. Po ayo konten kayak apaan kayak gitu. Terus ajak siapa ya satu lagi gitu. Ibzi aja, gua kan biasa sama Ibzi juga tuh dulu. Karena dulu kan kontrak segala macam. Gitu. Tapi dia di Depok udah nggak apa-apa, dia mau ke Tangerang gitu. Oh gitu. Mau bener dia datang. Awalnya kita udah ngonten karena ada Make Kreatif dulu namanya. Ya. Jadi tetangganya Regen itu ada orang-orang punya kamera gitu, cuman ayo mau bikin apa bang gitu. Iya, jadi mereka punya kamera, bisa ngedit gitu. Kayak mau bantuin Mau gitu. bantuin. Makanya sampai sekarang tuh kita makasih banget sama Make Kreatif tuh. Siapa namanya? Ada Sultan, Oe. Terima kasih Gitu. Sultan Oe udah bantu-bantu. Saat itu GJLS pertama konten apa yang dibikin? Video sketsaan. dokter Keren. keliling dulu. Dokter Keliling ingat gak ceritanya kayak gimana dulu? Jadi ada orang dokter gitu, tapi kita bikin Rispo dia jadi kayak anak, Iya. Regen jadi bapaknya. Terus gua Regen dokter ya. dokter. Gua bapaknya Rispo Jadi gitu. iya dokter keliling tuh dokter menawarkan jasa keliling kayak tukang sayur gitu, kita ke rumah-rumah. Bu sakit nggak gitu. Bu sakit nggak. Nah terus pas kita bikin video itu nggak lama COVID, bener Iya, banyak beneran. Terus kan kita bikin 2019, 2020-nya COVID. Wah gitu, wah kejadian juga nih beneran ada. Sketsanya Jadi ya nggak- gitu doang, sketsanya gitu kayak doang. dokter Regen gitu kan. Dokter naik motor. Abis itu kayak gua keluar Pak, sakitnya masih ada gitu. Ya Allah. Masih nih kata dia. Keren. Mas, masuk ke dalam rumah. Keren. Udah Rispo Pak, dimuntahin pilek gitu. 2 gitu. Ya Pilek Allah. 2, batuk 4 gitu. Ya Allah, happy banget deh. Harusnya Rispo diminumin obat apa lu mau gitu? Obat subur dulu gua. Jadi ada indah. Kan Jadi kita kan karena kita udah bercanda di meja Regen tuh lagi program kan gitu, Iya. ada obat dia sama obat istrinya gitu. Oh udah hancur udah kita udah. Karena kalau- makan apa aja gitu terus gue dimasukin obatnya indah, obat kan kadang kan kita kalau misalnya lagi main ngelawak gitu kan Iya. sketsan, kadang-kadang pengen bercandain temen kan. Iya. Jadi dari luar udah nyiapin apa. Nah, Ya Allah. gua sama Regen tuh kadang-kadang udah nyiapin apa, ntar pas masuk wah ini masukin ke dalam mulut dia gitu. Tuh anak kedua gue gara-gara itu kan. Bisa Nggak juga ya. direncanain, maksudnya kita belum ada planning jadi bedanya deket gitu. Iya, deket. Kalau syuting itu kayaknya gue tibanin kan istri gue gitu kan langsung. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan istrinya. Nggak apa-apa, istri. Ada istri, gak apa-apa. Oh, yang itu siapa dari- namanya? Istrinya? Ada di HP mana? Di HP. Nama istri ada di HP. Tanggal nikahnya deh. Tanggal 5. Keren. Kalau ini siapa namanya? Ini Cynthia. Cynthia. Kalau istri? Iya ada di HP. Keren. Nah itu tahun berapa kayaknya, Des? 2019. 2019. Sebelum Covid. Terus udah tercetus ingin kita bikin podcast kapan? Nah, itu nggak lama setelah itu ya, Hip Iya. ya. Nggak lama setelah konten-konten, terus kita kan akhirnya nggak bisa ketemu konten gitu. Kita meeting Zoom. Zoom meeting. Zoom meeting ngobrol, terus audionya diupload ke Spotify. Iya. Terus trending 1 di Spotify. Iya. Karena padahal kemeresek suara. Jadi tuh dulu kan emang podcast belum se-ngetren itu Betul, kan. betul. Cuman kayak wah pasti di masa yang akan datang akan trennya bagus nih podcast. Ngelihat kayak gitu kan. Habis itu kita ya udah kita tag aja deh, nggak tahu nih nanti jadi apa gitu. Tagnya pakai Zoom gitu. Habis itu yang ngedit juga gue masih pakai aplikasi di iPad gitu. Jadi kan gue ngedit Upload, seadanya gitu, upload gitu. Gue semua tuh ya. Lu semua? Kayak merasa paling berjasa. Keren. Nah, terus Udah tuh akhirnya Trending trending baru Asurya diajak ya. ngomong, Asurya nelpon. Dulu Asurya tuh baru udah ada podcast Mas. kan. Diajak ketemu sama Asurya gitu. Lu mau serius nggak di podcast gitu? Aduh, join aja sama podcast Mas gitu. Nah, ya tapi nanti siapa tahu bisa eksklusif lumayan ada duitnya gitu. Tapi kalau lu buat
biar lu semangat dulu nih, kita kasih aja dulu duit gitu katanya. Oh, Nanti gitu. kalaupun dapat kontrak sama Spotify tinggal kita foto, yang penting lu sekarang aman dulu. Pak Surya tuh bahaya orangnya ya. Baik Baik banget abang-abangan gue mah itu baik banget Pak Abang-abangan Surya. itu tuh, Iya, dikasih berapa nilainya saat itu? Lumayan itu mah Lumayan buat itu. COVID. Jangan. Enggak, kita kaget aja tuh dia. Pokoknya kayak berani ngeluarin. Gua inget itu 70. Wih, keren banget. Katanya Surya, yang Surya bilang ke gue kayaknya 100 loh. Lu ambil po. 30-nya itu. Keren. Kan situ banyak itu ada orang-orang apa sih. Selalu kasih orang. Kasih kita Kan orang kan gak kenal. Ya nggak, maksudnya untuk sebuah project yang belum jelas arahnya kemana, cuman dia udah tahu Percaya, bakal mau udah jual percaya. kemana. Dia Itu. percaya, dia takutnya kalau nggak ada duitnya nanti jadi nggak semangat apa. Feeling. Dia kan seorang feeling. entertain yang udah lama di duluan ya dibanding kita ya. Dia ngeliat kalian tuh kayaknya, wah ini ada value-nya nih, pasti lucu nih gitu. Sini-sini kan dia yang motongin tuh. Iya kan sebagian dari invest. Dari invest kan tidak tahu. Ada gitu, dia kan invest. Tapi kita senang aja gitu ada dengan di momen itu ada orang yang percaya gitu. Jadi kita ada yang bisa ngelihat kita. Ya itu dia feeling karena kalian akan menjadi sesuatu nanti. Makanya orang berani menginvestasikan. Bahkan dari awal itu kayak banyak, nggak banyak sih, ada yang mau invest gitu ya sama kita ya, Iya. ada yang mau Oh, iya? invest gitu. Padahal kita belum bikin konten yang kayak gimana, baru podcast, abis itu kayak sketsaan juga baru beberapa, kayak ada yang mau invest. Ada yang ngajakin Kita- ketemu. Ya sekarang kita kan udah PT sebenarnya. Cuman dulu ayo bikin PT yuk gitu, nanti gua taruh duit gitu-gitu. Terus Lu ada gak mau. Belum. Karena kita mikirnya kita di GJLS tuh buat senang-senang, Iya. Maksudnya dari guanya, Ibzinya, Regina kalau udah bareng GJLS jadi healing dari rutinitas yang pernah Betul, ada gitu. betul. Walaupun kita ngonten tapi kitanya happy aja gitu. Iya. Jadi takutnya kalau ada orang invest apa, ya biar gimana pun orang naruh duit kan pengen duitnya balik, jadi kitanya Ada kayak tanggung terlalu jawab. kerja lagi. Berarti gitu. kerja lagi, malah jadi gak enjoy ya yang GJLS-nya ya. Karena kan sekarang ini GJLS sendiri visinya itu gitu, menjadi tempat healing untuk semua orang, termasuk kitanya sendiri gitu. Oh iya. Jadi orang-orang yang lagi suntuk apa, ayo dengerin GJLS, Dengerin jadi GJLS. bisa healing. Karena kitanya ngerjainnya juga kayak healing gitu. Happy ya, kalau lagi Happy, ada masalah gitu. dimanapun, pas ada syuting GJLS itu menjadi obat buat kalian. Iya. Nah, GJLS sendiri nih sekarang kan teman-teman lagi pengen launching sebuah karya film. Itu terinspirasi dari ceritanya siapa sih kalian ini? Enggak cerita Ibzi lah. Enggak ada. Nah, karena cerita singkatnya ya, cerita sinopsis singkatnya itu kan ada 3 orang kakak beradik. 3 orang kakak beradik. Ingin menggagalkan bapaknya nikah lagi karena ibunya udah meninggal, bapaknya pengen nikah lagi nih, anaknya nggak pada setuju gitu. Oh, ibunya udah meninggal. Udah, iya kan tadi cerita. Bapak masih ada? Bapak masih ada nikah lagi. Sorry ya, mungkin agak mirip aja mungkin iya, kali ya. Cuman di film kita nggak setuju kalau dia kayak ya udahlah berdamai. Udah berdamai gitu. Ada ibu baru? New Mama. New Mama disebutnya. kan? New Mama. Manggilnya apa? Jadi kalau mau pergi, Kalau mau Kalau pergi, iya. pergi dulu. Bukan pergi dulu. Bukan ibu, bukan mama. Tante. Ya udah. Lanjut, Po. Ya, jadi adalah inspirasi dari Ibzinya dikit-dikit karena dulu sebenarnya tuh kayak dari Monty Tiwa sendiri udah punya cerita. Bapak buat sutradara GJLS, kita. ya. Kita juga datang udah bawa cerita gitu. Terus akhirnya ngobrol, kenapa nggak coba yang lebih dekat dulu aja gitu. Jangan Nggak cuma lebih dekat ke kita ya, ini lebih dekat ke masyarakat juga. semuanya. Sangat Karena relate sekali iya, itu. Ibu, tentang hubungan anak ibu, hubungan anak sama bapak gitu kan. Dan masalah ini pasti ya beberapa keluarga udah ada yang ngalamin juga gitu kan. Pasti, Yang kayak keluarga gitu-gitu. Indonesia pasti banyak yang ngalamin. Dan ini banget apa kayak grassroots banget tuh kayak misalnya kalau dulu gue di Depok tuh ada orang bapak-bapak dia nggak kaya, cuman punya kontrakan beberapa pintu gitu, jadi nggak ngapa-ngapain udah dapat duit bulanan dari situ gitu. Anak-anaknya hidup dari situ, jadi anak-anak ngeliat bapaknya kayaknya gue nggak perlu ngapa-ngapain sekolah Ngapain deh? tinggi-tinggi Iya. gitu-gitu. Udah bisa hidup deh gua kayak gitu ya. Makanya pekerjaan kita bertiga sebagai anak-anak tuh jadi aneh-aneh, akhirnya kayak Regen jadi pawang hujan, passion doang. MC dangdut, gue tuh jaga warnet yang so ngerti IT akhirnya kelilit pinjol gitu. Main judol gitu-gitu. Premisnya aja udah lucu-lucu banget ya. Kalau berperan sebagai kalian sendiri di film itu,
Iya, ya kalau nama tokohnya ya kita sendiri. Cuman ya secara karakternya ya beda ya. Beda, Aku ya. MC dangdut. Terus ya punya kakak 3 orang ini gitu juga ya ada background yang lainnya juga lah gitu. Oh, kalau misalnya mungkin di satu keluarga tuh ada yang ini orangnya temperamen, ini ada orangnya wise banget, bijaksana, ini ada orangnya yang ngalah. Di antara kalian itu ada yang spesifik sifat-sifatnya yang kalian Tapi jalanin lebih ke sebagai- goblok semua ini. Tapi kakak beradik lebih ke goblok. Iya, Ibsi mungkin agak sedikit bijaksana, tapi tetap yang lebih nonjol gobloknya. Iya. Makanya kita udah lah ini film siap goblok tuh udah tagline film. tagline-nya siap Tagline goblok. film siap goblok 12 Juni udah. Karena kita udah 2 kali preview kan gitu. Seneng banget, puas banget sama hasilnya gitu, happy banget. Cuman pas habis nonton kayaknya goblok dah itu kayak. Oh, gitu. Iya, kayaknya itu harusnya nggak gitu. harusnya gitu. gitu. Nah, Kayak kalau aku gitu. penasaran kalau syuting suka di luar skrip. Iyalah, pastilah. Weh, orang ini semau-mau. Gua lagi aja. Ini bahkan bukan cuma di luar skrip. Sering Improve, banget. improve. Improve-nya Rispo itu kadang-kadang bukan untuk kebutuhan film. Kan kalau improve kan kadang kita masih nggak apa-apa, tapi ya untuk kebutuhan Masih film, lainnya kebutuhan lah, cerita kebetulan. ya, konteksnya sesuai. Dia improve buat kebutuhan hibur kru. Ya kurung tuh pada capek. Iya, aneh ya. Ya nggak aneh ya. Kan gua pengen orang sekitar happy juga. Dibikin gitu. orang lain pahala juga Ya cuma ini. dari film mah nggak kelar-kelar. bloopers kita tuh 90 menit. 90 Gua menit terakhir sendiri. di update sama Monty. Iya. Lu tahu nggak katanya syuting kelakuan lu pada nih. Bloopersnya doang 90 menit. Tapi Pak Montinya juga kadang-kadang didiemin aja ya, Po ya. Jadi Iya, kita nggak bener. di-cut gitu. Dibiarkan sama dia. Dibiarin aja udah kadang-kadang gitu. mungkin enak ditonton terhibur. Tapi emang dengan syuting yang kayak gitu, gue ngobrol sama Luna Maya, sama Om Bucek, sama Nadia Arina gitu, pemain-pemain yang lainnya. Yang lainnya. Mereka happy aja gitu, ke bawah happy. Dan gue percaya kalau dikerjainnya happy, insya Allah hasilnya sih akan happy. Iya, outputnya Iya. pasti happy Ya ya. karena semuanya gitu, gue tanya Om Bucek apa, yang awalnya kita lihat dia kayak, oh kayak orangnya galak nih apa gitu. Iya. Pas goblok juga gitu. Sama ya kayak gitu ya. Ya jadi semuanya happy lah, makanya kita sebelum ini film jadi, selesai edit, sebelum kita preview apa, kitanya udah beres syuting tuh udah ya happy aja gitu, karena emang ngerjainnya juga happy gitu. Pas lihat hasilnya, wah. Adegan-adegan yang challenging buat kalian ada nggak? Ih, ini adegan ini kayaknya harus. Lu, Ada tuh lu jangan yang- ketawa, lu jangan bercanda, Iya, lu ada. jangan ini. Ya ini kan emang drama komedi kan, misalnya Iya. ada dramanya juga. Ada dramanya gitu. juga. Terus ada momen-momen yang emang kayak intens gitu tuh, yang kita bertiganya gitu. Ada di Iya. momen kayak gua udah nge-build gitu kan, karena kan harus mikirin ini gimana ceritanya, Iya, ceritanya. sebelumnya gitu-gitu, emosinya kayak apa Iya. gitu kan. Udah tuh Rigen juga, wah serius banget tuh Rigen. Habis udah tuh kita masuk set, udah dia masuk. Hai gitu. Beneran ngerusak momen emang bener-bener. Tapi itu gue punya alasan untuk itu. Apaan lu punya? Itu scene tensinya tinggi, Iya. dramanya kenceng. Iya. Gue gitu biar dia makin kesel aja sama gue gitu. Jadi kan makin marah, tapi Tapi kan nggak works, Mo. dia udah gak ngobrol deh. Kita hari ini jangan ngobrol dah gitu. Keren buat ngebangun ya, buat ngebangun chemistry-nya ya di situ Ya gue ya. juga gak ngobrol, gue juga udah diam gitu. Cuman pas masuk set, wah. Cuma kadang ini otak-otak jalan ini ada terus nih gitu. Iya. Nggak tahu Masa senyum kenapa dia. doang. Kan dia lagu wah, karena pokoknya ada Iya, ada masalahnya. konflik, ada berat, konflik gitu ya. Wah. Keren. Lu bayangin gimana nih? Ya Allah, habis semua itu momen yang udah dibangun pas itu. Ini yang garap ya, apa sih? Bayangnya Amadeus Sinamakna. Amadeus Ini Kayaknya Mas Indra Yudhistira. Masih dari Yudhistira, Dulu Suci ya. Iya, Sama Indra Pamon Suci, juga ya? Iya. punya Pamon. Punya juga. Ketemu Pamon. sama Amadeusnya juga Sama dia sama? lucu, kayak gayung bersambut gitu kan. Kesuksesan naga lain kita nggak nutup mata lah, banyak podcast yang ditawarin film lah, ngelihat teman-teman kita Naga naga lain lain juga. sukses gitu kan. Ada beberapa yang nawarin tuh ke GJLS juga bikin film gitu. Tapi GJLS masih menyaring semuanya. Ya enggak, ada yang udah meeting gitu sama manajer Tim kita, GJLS tim. gitu. Terus ada yang akhirnya kita ketemu nih sama Mas Indra. Tapi PH-PH lain itu
kita setiap meeting selalu ditanya direkturnya mau siapa, kita udah bilang Monty Tiwa. Oh gitu, udah pengen udah Ya. klik banget ya. Ya karena Monty Tiwa itu dari zaman film pendek kita yang Kuyuk, dia udah nontonin, dia dengerin, nontonin konten kita, Podcastnya kayak tahu juga. banget GJLS gitu. Oh, udah mendarah daging deh sama GJLS Iya, ya. dia tahu banget GJLS dan berapa tahun lalu juga, ayo bikin apa, belum ada jodoh-jodohnya gitu. Ini sekarang baru dipecah telur nih ya. Terus ketemu Mas Indra Yudhistira, ngajak ngobrol Mas Indra, ayo kita bikin film gitu, karena kita temuin karena kita tahu Mas Indra yang bikin Suci, bahkan Suca juga dia Suca termasuk juga, iya, dia yang ada- bikin gitu. dekat lah sama Dekat kita lah lah. sama LOL Prime gitu. juga, Prime Video, Iya. LOL dia juga. LOL segala macam. Nah terus dia bilang, ayo kalau kita jadi garap ini film, sutradaranya mau siapa gitu. Terus kita bilang, ya Monty Tiwa gitu. Terus, lah ini Monty Tiwa lagi jalan ke sini. Ya ampun. Ini PH punya saya sama Monty Tiwa, sama Ya dia di Allah, situ. kok Jadi kayak gitu? cocok aja gitu. Ya Allah, pas itu namanya banget jodoh gitu. ya. Namanya jodoh. Nah, menurut gitu. kalian kenapa orang-orang di Indonesia harus menonton Ibuku Ibu-Ibu ini? Kenapa? Kalau ditanya kenapa, ini film yang aku nonton ya kemarin tuh lucu banget sih, dan lucunya itu goblok banget bener. Jadi efek yang ditimbulkan itu jadi kayak lucu banget tapi kayak goblok nih gitu, tapi goblok banget nih gitu. Oh gitu ya. Tapi kan juga Perasaan. kayak ada yang menyaksikan kan, kayak ini GJLS kan segmented nih, GJLS segmented nih gitu kan. Ini bisa dipastikan Sampai film gak ini, film ini tuh buat semua orang. buat semua orang. Buat untuk semua orang. kalangan. Karena kita cuma udah segmen kita FGD doang. Ya, juga. karena kita udah melakukan FGD, kita cobain ke beberapa penonton yang Penonton beda-beda yang profesinya, beda-beda bahkan yang nggak tahu GJLS gitu, dan semua titik kan kita kan di film tuh kan ada ini titik tawanya nih, ini titik Iya, tawanya. betul, Dan betul, itu tuh kita- pada work semua gitu, Dapet semua pada semua. ketawa nih di titik-titik tawa ini. Oke. Dan kalau misalnya tahu GJLS bahkan bisa lebih ketawa lagi karena ada beberapa kayak jargon-jargon kita, celetukan-celetukan kita, tagline-tagline yang emang sengaja kita masukin gitu di film ini gitu. Oke. Kalian udah lihat hasilnya, banyak penonton juga yang menerima komedinya kalian Iya. gitu kan. Karena kan memang GJLS tuh komedinya khas banget. Kadang-kadang absurdnya itu, kadang-kadang suka yang timing gak jelasnya itu dari Rispo, dari Hibzinya juga. Tapi kalau Monty Tiwa bilang ini film pertama dia yang sangat eksperimental katanya. Dia belum pernah ada nonton film Indonesia kayak gini gitu katanya. Gue 27 tahun gue berkarya, belum ada kayaknya film di Indonesia kayak gini gitu. Ini kayaknya akan jadi film yang punya eksperimen yang berbeda gitu, kayak experience yang berbeda. Eksperimen mah kayak ini yang bikin percobaan Iya, eksperimen. misalnya kita nonton film komedi banyak apa, tapi yang ya gini, ini akan jadi experience yang Pengalaman pertama. menonton yang berbeda nanti Iya. dirasakan. Kok gini gitu. Gitu. Iya. Ada kesan Arman setelah nonton film ini, apa yang kalian bisa jaminkan untuk para penonton nanti? Ketawa ngakak sih pasti. Iya, kalau Pasti. terhibur, Pasti, ya. tertawa, ngakak, pasti kalian udah pokoknya beli tiket, masuk bioskop, nggak perlu pusing apa-apa gitu, nggak perlu harus mikir gimana-gimana. Nge-twist ceritanya, Iya. nggak usah Iya, gitu ya. duduk udah pasti ketawa. Keren. Dan salah satu film yang 15 menit sekali plot twist ini. Begitu duduk bioskop, masuk nih film mulai, sering set 1 menit langsung plot twist. Langsung plot twist. Ya Allah, kaget itu udah nonton. Jalan-jalan, cerita, mulai Cerita. kebangun apa, plot twist lagi gitu. Katanya di tengah-tengah ada alur maju mundurnya, katanya betul. Halo. Film ini, Kalau itu dia aja nggak ngerti. film ini tanggal berapa? 12 Juni 2025. 2025. 12 Juni 2025. 2025. Serentak di seluruh bioskop. Bioskop. Di bioskop mana aja? Bioskop mana pokoknya aja? ada. Insya Allah. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan happy kalian dengan hasilnya nanti. Amin, amin. Dan balik modal juga pastinya. Ya. Tahu ya, memang tahu kita naruh duit juga. Kita udah tahu. Kita sekarang masuk ke rebonding. Respon berita trending. Lu namanya usulkan Rispo dikeluarkan dari GJLS. Rigen tawarkan Maxim buat jadi pengganti. Setuju. Lakinya jadi penggantinya Rispo. Tapi Maxim main juga kan di film Oh ini. iya? Ya, Iya. Maxim Botir main juga. di Keren, film ini. keren. Umay main. Umay Jadi main ada bisa. beberapa nama-nama besar yang memang masih kita
tutupin nggak Jangan kita di-spill tongolin di semua. trailer. Jadi orang nonton, lah ada dia. Keren. Lah, ada dia. Komik juga yang nggak ada namanya nggak ada di poster, tapi dia salah satu komik yang ternama juga Ternama di juga? Indonesia. Ih, keren. Jadi kita pengen kasih Surprise, surprise. experience yang berbeda buat penonton lah gitu. Kok nggak diajak sih? Oke, nggak aja. Emang nggak aja. Kan Diki, Reza Radian, Vino G. Bastian enggak juga kita enggak. Padahal ajak mereka juga. pengen loh main. Enggak. Mereka nggak pengen. Brian yang pengen. Brian tapi yang nggak kita pengen, ajak. Brian Domani pengen banget. Oh, dia, iya. Kok gue nggak diajak sih kata dia gitu. Rich Brian. Brian Domani. Oh, Brian Domani. Belum Rich. Rich lah. Oke, next ada berita apa lagi nih? Aku sih penasaran pengen nonton ya. Gue udah minta tiketnya di grup. Iya. Premier. Gara-gara gigit kuping, Rigen Rakelna, Ananta Rispo takut GJLS, ibu-ibu tak layak tayang di bioskop. Jadi ini gua klarifikasi ya. Jadi ini berdua Regen terutama sempat kenapa kayak gitu. Nah, ini business yang- acting yang Yang gue bilang improv yang untuk menghibur kru nih. Ini nih dia, Jadi tiba-tiba kita lagi serius harus ngeliat bapak kita lagi sama cewek gitu terus gitu. Kita kan bertiga gini terus wah tuh pagi gitu terus gua gigit kuping tapi kalau itu udah dikeluarin sama terus Pak Mo, sama ditembak Pak nggak Mosi, hari itu juga di-upload di Reels. Dia kata gue, ini nggak bakal ada di film. Syuting belum kelar udah ada di Reels. Gitu tuh yang buat menghibur kru doang tuh Memang dia dia tuh bikin kayak gitu business tuh. actingnya tuh out of the box gitu Iya, sih. Mungkin ada dia di nggak luar sesuai terlalu di luar konteks. nalar mungkin. Ya Jadinya kan, kayaknya punya metode masing-masing tapi aktor. aneh po. Kayak gitu. Aneh banget po. Orang ada lagi ngapain gitu kan lagi sama nih adegan yang sama yang tadi juga nih Lagi ngeliat adegan yang bapak. sama ya lagi ngeliat bapak bertiga gitu udah selesai adegannya situ tiba-tiba dia jerit Bang Somai nggak apa-apa Ada di pojok sono lo nggak lihat aja. ngapa kata gua ngapa Keren. nggak tahu kalau itu dimasukin apa nggak tahu ya Keren. Bang Somai Banyak itu kejadian-kejadian kayak gitu. goblokan Ya. kayak gitu tuh Ada lagi kah? Sudah tidak ada. Terima kasih Ibzi, terima kasih Rivo. Untuk teman-teman terima kasih udah selalu nonton Salon Diki. Jangan lupa nonton film GJLS akan tayang pada tanggal 12 Juni 2025 di bioskop kesayangan Anda semuanya. Terima kasih. Bye bye sampai ketemu lagi. terima kasih dadah